Film keempat dari franchise Expendables sudah tayang di bioskop dan sudah seharusnya seri Expendables ini berakhir sama seperti Equalizer. Sayangnya kemunculan aktor Indonesia yaitu Iko Uwais di film ini bukan membuat film ini lebih baik dari ketiga film terdahulunya, malah terbilang sangat kurang di film keempatnya. Ya memang kalau membahas dari segi cerita ya pasti kekecewaan yang muncul karena banyak sekali template yang ada di film terdahulunya. Mulai dari kematian atau terlukanya salah satu anggota tim yang membuat adanya motivasi untuk balas dendam. Lalu anggota tim baru muncul sama kayak di film yang ketiga. Jadi jangan berharap dari segi cerita tapi harapkan kebrutalan di film ini. Gue heran kenapa karakter Galgo yang diperankan oleh Antonio Banderas itu nggak muncul, malah anaknya yang muncul. Di film ketiganya itu banyak anggota baru, tapi nggak ada yang muncul sama sekali di film terbarunya. Malah munculin anggota yang lebih baru lagi. Lalu hal yang paling berbeda dari film terdahulunya yaitu kasarnya perpindahan di adegan awal film. Ini gak tahu ya gue aja yang ngerasa atau kalian juga merasa. Saking kasarnya gue malah mikir adegan Megan Fox sama Jason Statham itu dihapus yang di trailer ya, tapi ternyata masih ada. Nah untuk Iko Uwais, gue seneng dia bisa main di film ini, tapi kasihan juga. Meskipun role dia di film ini terbilang besar, tapi porsi waktunya gak sebanyak yang gue harapkan. Dia cuma muncul di 2 adegan aja, tempatnya ya, di awal film sama di kapal. Ya meskipun di kapal itu lama, tapi untuk adegan Iko berantem terbilang dikit, cuman tetap bagus. Iko di film ini masih bagus mainnya sebagai penjahat, apalagi lumayan banyak dialognya juga dia. Kalau dibandingkan screen time aktor yang pernah main sama aktor berkelas, kayak Joe Taslim di Fast 6, Iko masih lebih banyak screen time-nya di film ini. Untuk twist yang ada di film ini juga tidak mengejutkan dan mudah ketebak. Gue bakal sebut twistnya ya, jadi spoiler buat yang belum nonton. Marsh yang ternyata menjadi second big villain dari film ini. Dan karakter Barney yang awalnya dimatiin di awal film ternyata masih hidup. 2 twist ini klise sebenarnya, cuman cukup disayangkan sih karakter Barney masih hidup. Karena kalau memang film kelimanya bakal dibuat ya, setidaknya tuh struggle Lee sebagai leader Expendables bisa lebih dijadikan spotlight. Dan membicarakan senjata pamungkas di film ini yaitu actionnya, gue gak merasakan kekecewaan kecuali adegan Iko berantemnya dikit. Di film keempatnya lebih dibikin brutal, ada plus minusnya sih. Plusnya lebih brutal dan sudah sepatutnya seperti itu. Minusnya terlalu lebay, dalam arti sadisnya itu pakai CGI yang terlihat banget, terutama di beberapa adegan muncratnya darah itu kelihatan banget darahnya CGI. John Wick malah terbilang lebih mulus CGI darahnya. Bukan bermaksud menyamakan, tapi dua-duanya ini dari rumah produksi Lionsgate, tapi kenapa satunya bisa lebih bagus? Kesimpulannya film ini dari segi action masih bisa dinikmati, cuman kalau dari segi cerita ya kurang banget. Masih mending film terdahulunya sih. So itu saja review Expendables 4 dari gua. Terima kasih bagi yang sudah menonton, like, comment, dan subscribe. Gua Rakis, signing out.